Halo, perkenalkan, nama saya Ferzaria. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan tugas PAPB saya mengenai sensor. Jadi yang pertama, sensor itu biasanya kita gunakan dalam mobile phone kita. Itu biasanya seperti gyro, seperti proximity, light, dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini dalam tugas saya ini saya akan membuat sebuah aplikasi yang bisa menerima data-data sensor tersebut dan melihat pergantian value dari sensor-sensor tersebut uh, secara real time. Jadi ini yang pertama, saya akan menjelaskan pada bagian file XML-nya. Jadi desainnya akan terlihat seperti ini nanti. Jadi di sini cukup basic ya. Di sini ada nanti rencananya itu ada light sensor, proximity, relative humidity, ambient temperature, pressure sensor, sama gyroscope sensor. Jadi di sini 6 sensor ini akan merupakan sensor yang akan saya track pada aplikasi dan kita lihat value-value-nya ketika berganti. Jadi di sini nanti value-nya akan berganti di bagian box hitam ini. Nah, nanti rencananya box ini akan berganti value dan juga berganti warna. Semakin dia mendekati value yang tertinggi, maka warnanya akan menjadi merah. Kalau di tengah-tengah warnanya akan di tengah-tengah mau masuk ke nilai tertinggi, itu value-nya warnanya akan kuning. Tapi kalau di bawah tengah-tengah itu warnanya akan biru, dan jika nol maka warnanya akan gelap hitam seperti ini. Jadi ini jadi yang atas ini untuk men-track semua sensor yang ada pada men-track ke-6 sensor ini dan melihat data-data value yang berubah pada sensor-sensor tersebut. Nah, bawahnya di sini ada all sensor. Di sini sensor ini nanti di bawah sini akan menampilkan semua sensor. Jadi nanti akan di-track semua sensor yang ada pada suatu HP dan akan di-display pada placeholder bawah sini. Jadi itu untuk XML-nya. Jadi untuk XML-nya seperti ini desainnya, dan untuk pengambilan data sensornya. Jadi ini pada file main activity. Jadi yang pertama itu kita buat sensornya, kita inisialisasi sensornya. Jadi ini ada gyroscope, ada ambient, humidity, pressure, proximity, dan light sensor. Kemudian di sini ada sensor manager yang nanti digunakan untuk mengambil sensor-sensor ini. Jadi untuk mengambil sensor light, proximity, dan lain-lain itu menggunakan sensor manager. Kemudian jadi ini yang pertama seperti yang saya bicarakan tadi. Oh, ini belum ya. Jadi ini text view. Text view ini tidak dipakai sebenarnya. Dan yang dipakai adalah ini button ini. Jadi sebenarnya tadi itu sebenarnya button ya. Jadi di sini dituliskan mtext, itu maksudnya itu nanti di dalam button itu nanti yang akan diganti itu teksnya. Jadi sebenarnya kan dari awal kan sebenarnya dia text view, tapi karena supaya bisa lebih bagus tampilannya saya menggunakan button gitu saja. Sebenarnya sama saja. Jadi yang pertama ini M-Sensor Manager seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi digunakan untuk mengambil data-data sensor. Jadi ini akan diinisialisasi M-Sensor Manager sebagai sensor manager dengan menggunakan method get system service dan dengan parameter konteks dari sensor service itu. Kemudian di sini ada list yang bernama list yang berisi sensor yang bernama sensor list. Jadi ini di dalamnya ada M-Sensor Manager get sensor list. Jadi dari sensor manager tadi diambil semua sensornya menggunakan sensor list dan memiliki parameter sensor type all. Jadi mengambil semua tipe sensor yang ada di device yang akan diinstal aplikasi ini nanti. Jadi setelah itu akan ada string builder, yaitu sensor text. Kemudian nanti dari string builder ini akan dibuat string yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam list sensor ini. Jadi ini memasukkannya dengan menggunakan append dengan parameter system property line separator ini dan current sensor get name untuk mendapatkan nama dari sensornya. Kemudian setelah dimasukkan ke semua sensor ke list sensor, maka nanti akan tampil di bawah sini.
Jadi itu untuk menampilkan semua sensor yang ada pada device mobilenya. Kemudian setelah itu ini mendapatkan text view dari sensor list, tapi ini sudah tidak digunakan. Kemudian ini yang digunakan adalah mendapatkan button dari sensor tadi, dari sini, dari button-button hitam-hitam ini, untuk nanti sebagai tempat untuk mengisi data value yang berubah dari sensor tersebut. Jadi ini semuanya ada 1 2 3 4 5 6. Semuanya di sini 1 2 3 4 5 6. Diambil semua button-buttonnya. Kemudian setelah diambil semua button-buttonnya, kemudian diambil spesifik sensor. Jadi yang tadi ini kan masih variabel dengan kelas sensor gitu ya. Jadi kan dia masih empty ya. Jadi untuk supaya bisa diisi, maka kita mengambil M-Sensor Manager tadi, yaitu Sensor Manager, dan mendapatkan default sensornya. Jadi di sini masing-masing saya ambilkan sesuai dengan sensor sesuai namanya. Jadi M-Sensor Light mengambil sensor dengan tipe Light, M-Sensor Proximity mengambil sensor dengan tipe Proximity, Humidity mengambil sensor dengan tipe Relative Humidity, dan seterusnya. Kemudian setelah diambil tadi kan tidak semua sensor yang diambil ini ada di device di mana aplikasi ini diinstal kan. Jadi akan dicek apakah sensornya ada atau tidak. Nah, nanti kalau tidak ada, maka dari teks tadi yang diambil tadi, mtext ini, mtext ini, nah nanti akan diset sensor error yang menunjukkan bahwa tidak ada sensor, misalnya M-Sensor Light, dia no, berarti kan tidak ada kan, nanti akan memunculkan no sensor pada bagian sininya, pada bagian buttonnya sini, dan itu menunjukkan kalau tidak ada sensor light pada device tersebut gitu, dan seterusnya sama saja sini. Kemudian ini ada method on start. Jadi ketika nanti aplikasinya dibuka, maka method ini akan langsung berjalan. Kemudian ketika method ini berjalan, maka dia akan meregister listener sensor tadi untuk semua sensor yang tidak null. Jadi misalnya kalau proximity ini tidak null, maka akan diregister listenernya untuk bisa untuk bisa kayak merecord, ya mendengarkan ya, melisten ya, namanya juga register listener, merecord perubahan dari value-value dari sensor tersebut. Jadi ini masing-masing akan di register listenernya. Jadi untuk sensor manager, maka dia akan meregister untuk sensor proximity, dia akan meregister M-Sensor Proximity. Register ini dilakukan melalui M-Sensor Manager yang merupakan sensor manager. Kemudian juga dibuat sensor delay normal. Sepertinya ini untuk mengatasi ketika data-datanya berubah. Nah, proses perubahan dari data satu ke data yang baru itu waktunya seperti apa, dan ini dispesifikasikan dengan sensor delay normal. Dan itu sama untuk selanjutnya, ini banyak, ini mereka repetitif. Kemudian ini ada on stop. Jadi nanti ketika aplikasinya ditutup atau berhenti listenernya, maka dia akan menghentikan listenernya dengan cara unregister semua listener yang ada pada aplikasi tersebut. Kemudian itu untuk on stop. Kemudian di sini ada on sensor change. Jadi di sini on sensor change ini akan dijalankan ketika suatu sensor itu memiliki value yang berbeda, ketika value-nya berubah gitu. Jadi di sini ada sensor event, ada value sensor event dari kelas sensor event. Jadi di sini sensor event ini digunakan untuk mengambil tipe dari sensor tersebut. Jadi misalnya sensor event A, ternyata dari sensor event A ini digunakan metode get type dari sensor itu, ternyata dia tipenya misalkan proximity sensor, maka akan disimpan value-nya berupa integer itu ke dalam sensor type. Nah, dari sensor type ini nanti kita bisa ambil value-nya, value pada data pertama yang merupakan current value
atau value dari sensor tersebut. Jadi itu untuk ini untuk bagian yang atas ini. Kemudian untuk bawahnya untuk switch ini, jadi ini untuk masing-masing sensor type tersebut memiliki pergantian data masing-masing. Jadi misalnya untuk sensor type, untuk case yang sensor type-nya itu light, dia akan mengganti MTag sensor light yang merupakan ini button ini, dan kemudian dia akan mengisi mengset teks dari button tersebut menjadi ini. Jadi %s ini merupakan placeholder untuk string, dan stringnya itu adalah ini, begitu. Dan kemudian looks-nya ini adalah merupakan satuan dari value sensor tersebut. Kemudian setelah di set teksnya, value-nya ke dalam XML, kemudian diubah warna background-nya dengan mengassign current value dan button yang mana merupakan yang mau diubah sensornya, yang mau diubah warnanya sensornya. Jadi di sini ada current value. Nanti di sini kalau kita lihat di sini current value di sini nanti jadi akan dicek seperti yang saya bilang tadi. Kalau value-nya itu adalah 0, maka dia akan set color apa. Kalau value-nya adalah mungkin lebih dari 1 atau lebih dari 2, maka dia akan set warna apa. Dan buttonnya ini adalah untuk jadi warna tadi yang mau diganti itu masuk ke button mana gitu ceritanya. Untuk seperti itu buttonnya ini. Jadi ini seperti ini contohnya. Ini misalkan pada sensor light, dia jika current value-nya 0, maka dia akan tetap black dan text color-nya akan white. Tapi jika current value-nya kurang dari 4000 dan lebih dari 2000, maka dia akan color-nya akan menjadi red, dan text color-nya akan menjadi white. Dan ini kalau current value-nya kurang dari 2000 dan current value-nya lebih dari 10, maka dia akan ini 1000 sebenarnya. Ini 1000. Maka dia akan 10.000, oke, maaf. Lebih dari 10.000, maka dia akan berwarna biru. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, yang penting nggak 0. Jadi sebenarnya ini terserah sih untuk nomornya ini. Kemudian di sini ada proximity, di sini ada ambient temperature, humidity, ada pressure, ada gyroscope, dan itu juga. Jadi ini sebenarnya semuanya sama saja, cuma ini metode untuk mengubah warna itu saja. Dan ketika mereka mengubah warna, maka mereka juga akan mengubah text color, dan perubahan teks dan warna background tadi correspond dengan value dari current value yang dimasukkan tadi. Jadi begitu, hanya begitu saja. Nah, itu untuk sensor type light. Nah, begitu juga dengan sensor type proximity, relative humidity, pressure, dan seterusnya. Mereka sama semua, perbedaannya nanti hanya akan ada pada buttonnya ini, value buttonnya, dan format satuannya. Itu saja yang berbeda. Kemudian itu saja. Jadi untuk sensornya, jadi kalau kita jalankan maka aplikasinya akan seperti ini. Jadi ini misalnya ini contoh dari virtual emulatornya dari sini Android Studio. Jadi ini misalnya kalau kita ambient temperature-nya kita ganti, maka dia akan berganti ini Celsius ini ya, 180 ya, dia berganti. Nah, itu warnanya berganti. Kenapa dia nggak jadi nggak jadi kuning hijau? Karena tadi saya set menjadi kan, saya set menjadi kalau dia dikurang dari 0, maka dia akan hitam. Nah, kalau dia lebih dari 0 dan kurang dari 10, maka dia akan biru. Kurang dari 20 ya, maka dia akan biru. Dan jika dia kuning, maka dia lebih dari 20 dan kurang dari berapa ini? Kurang dari 60 berarti. Kurang dari 60 maka kuning, dan jika lebih dari 60 maka akan merah. Dan itu contohnya. Kemudian jika proximity diubah, maka di sini pada proximity sensor juga berubah, warnanya juga berubah.
Dan seperti itu, sama juga untuk pressure. Jadi pressure ini yang bagian HPA ini memang agak nge-lag di komputer saya untuk perubahannya untuk bagian pressure-nya. Jadi itu untuk pressure. Untuk relative humidity ini adalah ini yang bagian atas ini, yang bagian persen yang sedang saya slide ini. Kemudian untuk lux light-nya itu ada bagian atas. Nah, ini sebenarnya untuk gyroscope kalau dilihat di sini kan ada ya, tapi saya kurang tahu caranya pakai gyroscope di virtual emulator di HP ini, HP yang ada di Android Studio. Jadi saya akan mencoba menggunakan apa itu namanya HP saya sendiri, dan akan saya share screen sebentar. Jadi sebentar. Jadi ini untuk aplikasinya ada di sini bawah ini yang saya drag ini, yaitu aplikasinya. Jika diklik maka dia akan menampilkan ini yang bagian bawah ini adalah gyro ya, yang bagian bawah ini. Dia berubah. Sebentar, saya aktifkan kamera saya. Jadi ini HP-nya. Jadi kalau saya ubah-ubah, saya gerak-gerakan, dia gyronya juga berubah. Dan begitu juga untuk light-nya, tapi ini untuk light-nya dia kan 70 sekitar 70 lux-nya. Jadi kalau saya tutup, karena sensornya ada di bagian atas ini, jadi kalau saya tutup maka lama-kelamaan dia value-nya akan menurun. Itu coba dilihat, value-nya akan menurun sampai dia jika tertutup rapat maka value-nya akan 0, dan jika kita buka lagi maka dia akan kembali lagi. Nah, itu untuk light sensornya. Sedangkan untuk proximity itu seberapa dekat sensor dengan sebuah benda gitu. Jadi misalnya ini tangan saya ya, jadi saya dekatkan dengan proximity-nya, kebetulan juga ada di atas. Ini biasanya yang digunakan untuk menelpon itu, dan kalau kita masukkan ke sini, dia jadi kosong kan, karena dia dekat dengan benda. Jadi dalam hal ini bendanya adalah muka saya. Jadi kalau kosong biasanya dia mati HP-nya. Nah, itu biasanya karena proximity-nya value-nya 0. Jadi gitu. Jika saya jauhkan lagi maka dia akan naik lagi value-nya. Jadi kita coba lagi ya. Misalnya pakai tangan. Itu. Nah, itu dia berubah ya. Nah, itu. Jadi itu untuk untuk sensor. Aplikasinya ada di sini, sudah bisa dicoba. Jadi di sini kalau dalam tempat saya kurang jelas ya di sini. Bisa zoom ya. Mohon maaf. Jadi di sini kelihatan atau tidak ya? Enggak kelihatan ya. Jadi di sini saya bacakan saja. Di sini di bawah ini ada bagian bawah ini ada sensor-sensor yang ada di HP saya. Jadi di HP saya itu tidak ada relative humidity sensor, ambient temperature, sama pressure sensor. Makanya dia ada tulisan no sensor gitu. Ini tulisan no sensornya ini ada karena yang tadi line ini tadi yang mengecek. Nah, ini line ini yang mengecek data sensor apakah ada atau tidak. Dan ini kan sesuai ya dengan apa yang sudah ditampilkan di all sensor di sini. Dia tidak ada relativity humidity, ambient temperature, sama pressure-nya. Jadi sudah sinkron. Jadi itu aja untuk untuk tugas sensor saya untuk tugas sensor saya pada kelas PAPP kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.